ini cerita ini cerita yang sangat bagus sekali ya. Itu bagaimana cerita Nabi Yusuf ini, tapi semuanya ini orang baik. Jadi orang yang ikhlas sebetulnya itu. Maka itu pun juga masih dapat dibelokkan sama setan. Maka hati-hati dengan setan. Jadi putra-putra Nabi Yakub ini bukan orang-orang biasa. Mereka ini adalah orang-orang yang hebat juga dalam perjuangan agama. Bukan orang-orang kayak kita ini. Tetapi itu oleh setan pun juga dibuat sehingga jadi permusuhan dengan saudara sendiri. Begitulah namanya setan. Maka setan diceritakan kalau setan itu laporan. Setan itu juga ada laporan juga, karguzari. Kalau habis kerja mereka karguzari sama pimpinan setan, iblis. Apa yang kamu dapatkan? Saya dapat memurtadkan orang. Bagus, ya sana pergi. Apa yang kamu kerjakan? Saya dapat membuat orang Islam maksiat. Oh bagus, ya sana pergi. Nanti lagi maju. Apa yang kamu kerjakan? Saya dapat membuat orang Islam saling bermusuhan. Lah inilah yang aku cari-cari. Kamu paling terhebat. Sini dirangkul sama iblis. Kamu pengen betul-betul setan. Setan itu bangga dengan kesetanannya. Dan ya setan. Maka hadirin, Masya Allah. Maka iblis yang paling disenangi kalau anak-anaknya itu bisa membuat perpecahan antara umat Islam. Antara umat Islam. Makanya musibah paling besar di dalam Islam itu adalah perpecahan. Dan keuntungan yang paling besar bagi setan adalah kalau bisa membuat perpecahan di antara umat Islam. Perpecahan, permusuhan, sewenang kalau mereka itu bisa membuat seperti itu. Maka ketahuilah kalau bila mana terjadi permusuhan atau perpecahan, hakikatnya itu mesti dari campur tangannya iblis, campur tangannya setan. Selalu begitu. Karena agama ini adalah agama untuk menyatukan umat, mendatangkan mahabbah. Maka Nabi baru pertama kali mendakwahkan agama sudah bilang sama orang-orang Quraisy. Beliau mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Mekah, bila mana kalian ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan dapat menyatukan kabilah-kabilah Arab semua yang saling bertikai. Ini semua jadi satu, menjadi baikan semuanya, satu hati semuanya. Mereka ini enggak paham dengan perkataan baginda Nabi ini. Wahai Muhammad, kami suruh menyembah satu Tuhan. Satu Tuhan. Kami loh sudah nyembah banyak Tuhan, itu mereka masih bertengkar terus. Kok diganti satu Tuhan? Apa yang mampu satu Tuhan itu kan ya? Malah jadinya Nabi Muhammad malah diusir dari Mekah. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW itu yang dikatakan itu benar. Baru saja baginda Nabi mengirimkan sebelum pergi ke Mekah, mengirimkan sahabatnya yaitu Mus'ab bin Umair dan bekerja di sana itu mengerjakan dakwah di Madinah. Maka suku Aus dan Khazraj yang pertengkarannya itu paling terkenal karena sudah 120 tahun bertengkar, begitu didatangi Islam langsung kembali menjadi saudara lagi. Jadi Islam itu akan mendatangkan kerukunan kalau dikerjakan dengan baik. Bukan Islam mendatangkan pertikaian, enggak. Islam itu mendatangkan kerukunan. Tapi syaratnya itu harus betul-betul taat kepada agama dan amalan agama. Perintah-perintah Nabi. Kalau sudah diperintah untuk rukun, ya yuk rukun. Lah Allah sudah perintah, wa'tasimu bihablillahi jami'a
wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah semuanya. Janganlah kalian bercerai-berai. Jadi Islam itu menyuruh orang untuk bersatu. Menyuruh orang Islam, menyuruh umatnya itu untuk bersatu dan saling cinta mencintai. Dan ini ada hubungannya dengan iman. Hubungannya dengan iman. Makanya yang paling seneng rerukunan itu yang paling tinggi imannya. Yang paling pengen menyatukan umat itu yang paling tinggi imannya. Tidak ada orang yang lebih tinggi imannya kecuali baginda Nabi Muhammad SAW melebihi baginda Nabi. Maka baginda Nabi adalah orang yang paling pengen menyatukan umat. Didatangi di rumah ke rumah, ayo biar satu fikir, satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, rerukunan, baikan, silaturahim, terus diubengi silaturahim. Di Mekah itu baginda Nabi sembung semua persaudaraannya itu, tapi saudara-saudara beliau, teman-teman beliau malah memboikotnya. Sehingga tidak boleh semua orang jangan sampai membantu Nabi dan keluarganya. Gak boleh membantu, gak boleh datang, gak boleh hanya terkucil sendiri selama. Baginda Nabi itu sampai dan keluarga itu. Itu akhirnya. Padahal baginda Nabi pengen nyambung persaudaraan dengan orang-orang Mekah. Tapi mereka selalu menghalang-halanginya. Akhirnya apa? Ya, pada puncaknya ya baginda Nabi malah diusir, mau dibunuh. Maka baginda Nabi pergi dari Mekah ke Madinah. Di Madinah disambut dengan baik oleh orang-orang Madinah. Orang Madinah yang sudah 120 tahun bertengkar pun sudah jadi baikan seperti saudara. Diikuti sahabat-sahabatnya baginda Nabi yang hijrah ke Madinah juga. Baginda Nabi berpikir ini orang Mekah dan orang Madinah itu beda budaya, beda pekerjaan, beda rupa, beda suku juga. Maka beliau juga ini juga kalau berbeda kayak begini ini, kadang-kadang itu juga jadi susah untuk membuat kerukunan juga. Beliau paham. Maka akhirnya baginda Nabi setiap ada orang muhajir yang datang Mekah ke Madinah, maka beliau saudarakan dengan orang Ansor. Nah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf punya disaudarakan dengan seorang sahabat Ansor. Sayyidina Umar disaudarakan dengan sahabat Ansor. Nanti muhajir sama Ansor disaudarakan terus satu persatu. Lalu saudara kalau sudah disaudarakan seperti ini, maka ini tidak pernah tidak ketemu lebih dari 3 hari. Sebelum 3 hari mereka akan saling bertemu. Sebelum 3 hari mereka akan saling bertemu. Itulah tertib baginda Nabi. Sehingga menyatulah antara muhajir dan ansor. Jadi usaha baginda Nabi dalam kerukunan itu luar biasa. Betul-betul luar biasa. Dan beliau itu betul-betul menomorsatukan urusan kerukunan. Nah, dengan kerukunan itu wujudlah iman. Jadi iman tidak akan sempurna kecuali ada mahabbah, saling cinta mencintai. Kalau tidak ada saling cinta mencintai, tidak ada iman, bisa saja kosong imannya itu. Minimal-minimalnya tidak sempurna imannya. Maka Nabi mengatakan la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak akan sempurna iman kecuali saling cinta mencintai. Lawang iman kok bermusuhan dengan orang beriman? Ya enggak toh itu enggak mungkin. Namanya minyak ya akur dengan minyak, air akur dengan air. Beda minyak dengan air itu tidak akan bisa akur. Iman dengan iman ya akan sama akur. Kalau iman dengan kafir itu tidak akan bisa akur. Nah iman kalau iman kok enggak akur, ya enggak ada iman ya jangan-jangan itu. Nah, itulah permasalahannya itu. Kalau orang iman mesti sudah akan jadi
rasa dalam hati mesti senang kepada orang iman. Nah kalau itu susah, maka baginda Nabi pun juga memberi cara. Awala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Tidakkah kalian aku tunjukkan satu amalan, bila mana kalian amalkan maka kalian akan saling cinta mencintai. Afsus salama bainakum, yaitu menyebarkan salam di antara kalian. Saking pentingnya salam dan saking besarnya manfaatnya salam, yaitu manfaat mendatangkan mahabbah. Maka dalam salat pun kita itu juga salam. Coba, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan atas engkau wahai baginda Nabi. Biar apa? Biar kita ini ada hubungan cinta kasih dengan baginda Nabi. Semakin mencintai baginda Nabi, maka akan semakin mencintai perintah-perintah baginda Nabi dan sunnah-sunnah baginda Nabi. Dan di antara sunnah baginda Nabi dan perintah Nabi adalah mencintai sesama orang Islam. Gitu loh, balik lagi. Maka teruskan lagi, yaitu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan atas kami dan juga atas hamba-hamba Allah yang soleh. Cinta kepada orang yang soleh. Begitu loh. Ini paham ya ini? Nah, ini penting sekali. Maka kalau kamu pengen menimbang seberapa kokoh imanmu, ya, seberapa kuat imanmu, maka kamu timbang seberapa besar mahabbahmu kepada orang iman. Mudah saja. Semakin banyak orang yang kamu benci, maka berarti semakin tipis imanmu. Semakin bersih dalam hatimu, tidak ada orang iman yang kamu benci, maka semakin kuat imanmu. Saking pentingnya urusan mahabbatul muslimin dan mahabbatus sholihin ini, Nabi pun sampai mengajarkan satu doa. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalal ladzi yuballighuni hubbak. Ya Allah, aku minta kepada Engkau supaya hatiku ini dapat mencintaimu. Atau juga sama, ini dibalik juga, supaya Engkau mencintai aku. Enggak boleh. Dan supaya aku mencintai orang yang mencintaimu. Mencintai orang soleh, mencintai orang iman. Semua orang iman cinta kepada Allah. Ya Allah, kasihlah aku hatiku ini mencintai orang yang mencintaimu. Atau yang dimaksud mencintai orang yang engkau cintai. Ini juga. Siapa yang dicintai Allah adalah orang-orang yang beriman. Maka orang iman, walaupun itu dia ini hanya bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, itu saja, itu sebetulnya itu adalah pilihan dari bermiliar-miliar manusia di dunia ini. Jangan kamu kira itu orang biasa. Orang tidak akan dikasih syahadat, tidak kasih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kecuali mesti dia itu pilihannya Allah. Itu mesti dicintai Allah. Maka tidak ada seorang pun yang masih ada iman walaupun satu dzarrah kok tinggal di neraka, enggak. Neraka akan dibersihi semuanya dari orang iman. Seluruh orang iman walaupun satu dzarrah mesti akan masuk surganya Allah. Makanya hati-hati dengan orang beriman. Cintailah orang beriman, buatlah kerukunan-kerukunan, buatlah mahabbah dengan sesama orang Islam, biar iman kita semakin hari makin kokoh dan menghantar kita, iman kita ini, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
الهادي